Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita sehat semua. Semoga kawan-kawan para teknisi handphone dimanapun berada juga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Senang dan bahagia bisa menyapa kawan-kawan kembali. Kali ini saya kedatangan sebuah servisan. Bukan sebuah, 15 buah. Salah satunya adalah ini, Redmi 8A Pro. Tulisan di sini masuk air, ya. Ini saya hapus nih tulisannya ya, ada nomor HP-nya. Tapi memang dari kiriman ini pakai spidol dia nulisnya. Luar biasa, ya. Jadi kita akan lihat, kita akan cek apa kendala yang ada di handphone ini. Tulisannya sih masuk air ya kan ya. Nanti kita lihat saja kira-kira bagaimana kondisi handphone ini. Langsung saja, tidak usah pakai lama. Tidak usah pakai lama, kita buka. Kita buka. Nih, jangan lupa ya, SIM. Oh, masih ada kartu SIM-nya. Masih ada kartu SIM-nya dari pemiliknya. Ini tidak boleh hilang. Langsung saja. Tidak ada baut. Jadi hanya mengandalkan kuku. Oke. Nih, sepertinya sudah pernah dikerjakan. Ini segel sudah tidak utuh. Ya, no problem. Kita langsung gas saja ya. Kita buka satu persatu bautnya. Ini adalah salah satu dari kiriman Bang Yongki dari Tarakan. Ini satu baut tidak ada, dua baut tidak ada. Ya. Nah, ini juga sebagai riwayat. Ya, saya videokan ini sebagai riwayat untuk disampaikan ke Bang Yongki kondisi handphonenya seperti apa. Tiga baut tidak ada. Ya. 4. Loh, banyak banget. Banyak banget bautnya yang nggak ada nih. Nanti kita tambahi bautnya. Jadi berhasil tidak berhasil, baut kita tambahi. Jadi jangan sampai jadi bahan fitnah. Karena kita yang mengerjakan terakhir. Ini sebenarnya bagian bawah nggak perlu banget dulu. Kita fokus di atas saja dulu ya. Kita lihat kondisinya. Seharusnya ini ada seng, ada kaleng ya, ada penutupnya. Ini sudah tidak ada. Oke. Ini kita buka kamera. Di soket kita buka. Jadi kena air katanya kan ya. Apakah sudah dibersihkan atau belum kita nggak tahu. Terlihat di sini, ya, terlihat di sini bekas cairan memang, ya, masih ada, belum bersih. Oke. Jadi indikatornya atau indikasi dari handphone ini memang betul terkena cairan. Kita bongkar total saja. Kamera kita lepas. Kemudian PCB mesinnya ya. Ini soket sinyal. Ini indikator kertas lakmusnya masih utuh, tidak merah. Biasanya kalau kena air merah. Mungkin hanya cipratan saja ya. Di sini ada baut satu. Ini ada baut juga satu pojok. Oh, ini kan pas tadi ada begini ya. Pojok tadi tidak kita temukan, dia salah baut nih. Bautnya harusnya di dalam, di luar semua. Ya, bautnya di luar. Oke. Oh, indikasi air
Ya, indikasi air karat ya di sini. Karat, kemudian kita lihat PCB-nya. Ya, bekas air juga ini nampak. Ini tidak dilem ya. Dilem apa enggak nih? Oh, dilem ini, dilem. Hasilnya dilem. Yang jelas di sini ada kaleng. Ya. Oke. Kawan-kawan, ini kondisi handphone mati datangnya dengan tulisan kena air. Jadi kita harus cek. Kita harus cek apakah ada arus atau tidak. Apakah ada arus atau tidak. Nah, tahap pertama tadi bisa kita cek menggunakan USB adapter ya. USB adapter, ini board bawahnya, ini sub ya. Nah, seperti ini. Kita lihat apakah ada pergerakan arus atau tidak waktu dicas. Kita cek dengan USB adapter. Oh, ini Type C ternyata. Oke. Ini saya cabut, saya pasang. Di USB adapter saya tidak ada indikasi sama sekali. Tidak ada indikasi arus sama sekali. Dan kalau memang mau dipastikan, ya, kita bisa cek langsung sekaligus di sini, di area atas ini. Apakah ada tegangan dari cas masuk atau tidak? Supaya kita memastikan blok yang bawah ini normal. Supaya lebih mudah, kita buka saja Borneo Hardware Solution. Buka Borneo Hardware Solution, Xiaomi, kok Vivo, Xiaomi, Redmi 8A Pro. Ini charger, malah kebuka kamera. Sorry ya. Charger data. Kita cek. Di mana posisi febasnya? Ya, febasnya berada di atas soket persis. Jadi di sini febas. Seharusnya di sini ada 5 volt. Kita ukur sekarang apakah ada 5 volt atau tidak di soket cas. Ini kita setel default. Nih. Ya, kita lihat di sini. Ternyata di sini ada 5 volt. Berarti tegangan dari charger naik ke atas. Tinggal dia masuk enggak ke IC cas. Nah, nih. Sekaligus dari Borneo skematik ini kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat ini, saya kecilkan dulu. Kita cek dari sini, dari febas. Aku ditemenin sayangku. Kamu pergi sih soalnya. Ya, ini kita buka dulu mesinnya. Oke. Dia di sebelah konektor SIM. Sini ada VPH PWR. Ada OVP maksud saya. Ada OVP di sini di samping. Kemudian ada lilitan yang besar. Kita cukup membutuhkan ini. Kita membutuhkan febas apakah sampai di sini atau tidak. Tanpa harus membongkar ini dulu. Ya. Kita lihat. Kita lihat. Kita ukur dulu. Di sini harusnya ada 5 volt juga. Ada. Ya. Ternyata ada 5 volt juga. Mana dia nih? Ya. Ada 5 volt di sini. Jadi febas tegangan dari cas masuk sampai ke sini. Terus naik sampai ke atas di sini, di atasnya IC. Ini ya. Setelah OVP. Setelah OVP juga ada. Jadi OVP ini kan merupakan jembatan. OVP ini kan merupakan jembatan nih. 5 volt di sini nyebrang ya. Kalau OVP putus, maka 5 volt tidak akan ada di sini. Jadi bisa kita pastikan bahwa 5 volt dari charger masuk ke IC power. Seharusnya IC power mengeluarkan VPH PWR
dan VBAT untuk mengisi baterai nantinya. Nah, kita lihat sekarang VPH-PWR-nya di lilitan yang besar ini. Apakah ada atau tidak? Sini. Tidak ada. Tidak ada juga. Ya. Tidak ada nih. Tidak ada VPH-PWR. Ini saya gesek-gesek sedikit karena ketutupan kakinya nih ya. Tidak ada VPH-PWR. Jadi saya pastikan di kaki ini, kalau seperti Borneo kan ada 5 volt di sini nih. Sini tidak ada. Di mana lagi? VBAT di pojokannya di sini. Pojokan di sini VBAT seharusnya ada 4 volt dan ternyata tidak ada. Jadi bisa kita pastikan IC cas bermasalah. IC cas bermasalah. Ini ya, untuk lebih jelasnya lagi kita bisa cek menggunakan power supply. Tinggal kita kasih tegangan. Ini juga sudah hilang nih test pointnya ya. Hilang atau memang ngelupas atau gosong ini. Kayaknya terkelupas ya. Ini. Kita cari saja VBAT yang lain di sekitar situ. Ada atau tidak VBAT yang lain? Ini plusnya ya. Ini ground, ini plusnya. Seharusnya di sini. Nah, tidak ada. Nah, di sini masih ada VBAT. Ya. Di sini masih ada VBAT nih. Jadi kita bisa bikin lah di sini. Ya, jalur VBAT di sini ya. Untuk memudahkan. Jadi semoga itu tidak lepas. Jadi kita kasih test point saja di sini. Atau kalau memang susah langsung pakai pinset. Untuk jalur on off-nya di mana nih? Jalur on off di samping ya. Di samping. Jalur on off ada di sini. Jalur on off ada di sini. Oke. Ini kita konsletkan dulu, kita kasih VBAT. Pecah nih ya. Pecah dijatuhin mama. Agak susah ini ya. Cara lain kita pakai, karena ini terlalu mepet ya. Lagian kaki dari kapasitor ini juga sudah karat. Nah, kita ambil aja yang pinggir ini. Kita akan ambil pinggir jalurnya. Kok bau durian ya? Oh alah, bentar ya. Kawat jumper. Ini saya kerok dulu. Kita kasih timah. Saya ini semangat kerja.
semangat ngulas konten seperti ini buat kawan-kawan karena ada istri saya di sini, ada Indah Budi Hartanti yang selalu setia menemani. Memang senangnya aneh kok. Ini kita jumper ya. Ini lebih enak pakai mikroskop sebenarnya. Susah nempelnya. Atau kalau di kapasitor ini gimana? Nggak nempel juga. Kita coba kasih ini solder tip refresher ya. Di komponen ini kita kasih tip refresher supaya dia mau nempel. Oke. Ini udah nempel. Susah juga, sangat susah sekali. Saya coba menggunakan mikroskop saja ya biar lebih tampak. Nih kita lihat posisi komponennya ya sudah sangat karatan. Jadi yang memungkinkan itu hanya di bawah soket baterai atau konektor baterai ini yang memungkinkan. Ini kita pengen memastikan bahwa si IC charge bekerja atau tidak. Nah, kayak gini ini lebih mudah. Ya, udah nyambung. Jadi kita lebih mudah untuk menjepit baterai VBAT dari power supply. Ini saya gesek, Allahu Akbar. Kemudian ujungnya ini saya kasih timah. Ya, ini supaya gampang dijepit ya. Supaya gampang dijepit. Nah, ini kita lakukan supaya apa? Supaya nanti kita lebih mudah mengetahui bagaimana sebenarnya arus dari handphone ini. Ini kita bersihkan dulu. Ya, ini pantasan kaki kapasitornya aja logamnya sudah nggak ada ya. Nah, jadi kita bikin ini sebagai jalur VBAT biar gampang kita menggunakan power supply untuk mengukur arus dari handphone ini. Oke. Baik, ini kita kabel hitam di ground.
seperti ini. Kabel merah di hebat tadi yang kita bikin. Allah Akbar. Oh, ya, short ya, langsung short. Ada apa gerangan? Di mana shortnya? Kita ulangi. Langsung putus dia. Ini ada short yang sangat tinggi sekali, ya. Short sangat tinggi sekali di area febat ini. Di area febat ada yang short. Nah, ini kita lihat dulu, ya, kita ukur yang tadi kita jumper. Nah, ternyata dia short. Ini kita ukur dulu. Ini menggunakan dioda mode saja. Apakah kita yang jumpernya salah? Ini tidak short ini. Jalur sudah benar, ya. Ini jalur benar. Kemudian kita kasih tegangan, ya seharusnya sudah. Nah, berarti posisi ini, ya, posisi ini short besar. Short besar. Short besar ini bisa disebabkan oleh jalur febat ataupun VPH PWR yang terhubung ke ground. Nah, untuk memudahkan kita, ya, kita akan buka bitmapnya. Jadi kita akan cari tahu jalur febatnya itu masuk kemana saja. Xiaomi Redmi 8A. 8A Pro ya tadi ya. Ini adanya 8 Pro ini. Bukan Redmi 8, Redmi 8. Sorry, 8A. Adanya Redmi 8A. Kita lihat apakah bentuk PCB-nya sama atau tidak. Ini saya cek bentuk PCB-nya. Cas, baterai. Ini test pointnya. Sama ya? Sama. Nah, ketika kita kasih tegangan, arusnya langsung naik tinggi. Short besar ini. Ini jalur febat. Berarti tersangka ada di blok ini. Sepanjang blok ini. Sampai masuk ke IC cas. Ya, sampai masuk ke IC cas. Kita lihat. Ya, kita track lagi. Ya, kita track satu persatu. Apakah ada jalur yang memang short di jalur febat. Ini kita buka dulu kalengnya ya. Kalengnya kita buka. Wah, ini bekas air nih di sini kelihatan. Ya. Nampak ya? Kita amankan dulu. Nah, ini aja hitam banget ya. Wah, ini rontok semua jalur ini.
nggak bisa terlalu rapi ya, tapi ya mudah-mudahan nggak parah juga. Ini sekalian kita bongkar aja deh. Ini sangat lembut sekali jalurnya. Jadi waktu kita tarik begini aja sedikit saja. Padahal kalau di PCB lain mungkin dia tidak ada masalah. Ini langsung terangkat jalurnya. Tapi mudah-mudahan ini bukan jalur yang utama. Artinya masih aman begitu ya. Nah, ini kita lihat sangat-sangat kotor. Sangat-sangat kotor. Ini harus kita cuci dulu. Ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Nanti baru kita lihat efeknya. Apa? Reel baru satu. Baru satu. Tak jarak soalnya. Oke. Ini sudah kita bersihkan. Keringkan dulu. Memang jalur-jalur pinggirnya ini lupa, semoga tidak ada jalur yang putus ya. Nah, ini kita coba kembali apakah ada efek atau tidak. Nah, ini juga tadi harus kita bersihkan ya. Di area ini. Kita coba apakah masih short atau tidak. Kawan-kawan lihat di power supply. Masih ya? Masih. Apa ini nyentuh? Saya pindah arahnya. Masih short ini di jalur febatnya. Nah, baru kita kembali lagi setelah kita bersihkan, kita kembali lagi ke calon-calon tersangka yang menyebabkan short sebelum on dan cukup besar ini di handphone ini. Kita lihat jalur febatnya, kita telusuri satu persatu. Ya. Di sini tidak ada lilitan, jadi agak susah kita untuk memutusnya. Jadi tentu komponen yang kecil-kecil ini boleh dikatakan tersangka semua ini. Tersangka semua. Jadi di area ini jadi tersangka. Nah, sekarang tinggal kita cek kaki-kakinya. Kita cek kaki-kakinya atau bahkan ini bisa kita langsung isolir. Kita isolir. Nah, dari segi pengukuran pasif, ini tidak ada yang short tadinya. Kita lihat. Nih, febat ada nilai. Di sini. Nah, walaupun kecil tidak ada short di sini. Di sini di kaki dioda ini yang kaki ya. Ini enggak bisa masuk kakinya. Kemudian di atasnya ini kapasitor ini juga enggak short. Di sebelahnya juga tidak short. Dan boleh kita lakukan dengan cara meraba atau kita tetesi saja dengan
untuk tahu nih ya, untuk tahu di area ini kita tetesi, kita biarkan, arus naik. Apakah di area konektor baterai ada yang panas atau tidak? Ini 2 ampere ini. Kita lihat di area ini. Tidak ada perubahan. Artinya boleh dikatakan di sini tidak ada panas. Ya, tidak ada panas. Seharusnya kalau di sini ada yang short, ada yang panas. Saya ulangi kembali untuk memastikan. Saya raba tidak ada yang panas. Oh, malah yang panas ada di dalam ini nih. Dalam kaleng ini. Ya, di dalam kaleng ini ada yang panas. Mau tidak mau kaleng ini harus kita buka ini. Ya, kaleng ini harus kita buka. Di dalamnya ada sesuatu ini, ada IC. Tapi memang dia tidak terhubung dengan VBAT. Nah, tapi kenapa dia panas ya? Kita lihat saja. Kita bongkar. Jadi kasus short sebelum on itu disebabkan oleh semua komponen yang mendapatkan tegangan dari baterai serta dapat VPH PWR dari IC cas. Itu tersangkanya. Malah saya ini sobek-sobek ya. Sobek-sobek. Ini ada komponen yang rontok juga ini. Nggak tahu komponen apa, kita lihat saja nanti. Kita ulangi ya. Ada beberapa yang rontok di bagian atas ini ya, ada lilitan itu kalau kita lihat di Borneo schematic atau di bitmap ya, ada lilitan, kemudian paling pinggir ini 2, ada yang tegak 1 hilang, memang tidak ada itu. Ini ada yang datar nih ya, ini nanti kita pasang kembali. Ini ada komponennya, saya simpen. Nah, ini kita lihat, kita kasih aliri tegangan 4 volt. Ini mencari short menggunakan injek tegangan. Ini kita lihat arusnya sudah naik. Mana yang panas nih? Apa di sebaliknya sini malah? Oh iya, sini enggak. Ya. Ini panas tapi juga tidak terlalu. Oh, 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 oh.
Ini kabel terlalu pendek ini. Susah. Oke, kita lihat di area ini. Yang saya lihat di sini, begitu ditetesi dengan thinner, ya, ditetesi dengan thinner, yang paling cepat panas adalah IC power, IC charge-nya, ya, IC charge ini. Ini langsung kering. Atau kalau kita mau lihat lagi, kasih flag. Nih, ini lebih nampak yang didih yang mana? Ya. Waduh. Saya enggak, kawan-kawan enggak nampak ya. Nah, ini. Arusnya masih naik. Kemudian panas banget. Jadi IC charge-nya sangat panas sekali. Nah, pembuktian satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan mengangkat IC charge-nya ini. Ya. Karena dia yang paling panas. Dia yang paling panas nih. Oke. Nggak usah pakai lama saja. Kita angkat IC charge-nya. Ini kita amankan dulu. Saya menggunakan blower ini saja dengan panas berapa ini? 360 ya. Anginnya saya kasih 30. Kita langsung angkat saja IC charge. Jadi langsung ke biangnya saja. Feeling saya seperti itu. Kayaknya dilem apa ya? Kayaknya dilem. Karena licin. Begitu saya jepit ini pinggirnya licin. Oh iya, ini dilem ini. Dilem kawan-kawan. Jadi ini congkel langsung. Kalau dilem lebih nyaman saya angkat menggunakan mikroskop. Jadi biar nampak celahnya. Ini cukup sulit karena banyak komponen di sebelah-sebelahnya. Untuk lebih aman kita bisa angkat terlebih dahulu komponen di sebelahnya. Ya, kita angkat terlebih dahulu seperti misalnya ini ya. Nah, ini kita lihat bekas lem. Jadi ini IC-nya dilem. Ini saya kerok sedikit. Asli paling malas sebenarnya udah mengerjakan IC yang dilem ini. Tak terlanjur ya. Iya, rapat banget IC-nya. Ini mau ndak mau nih. Demi sayangku lah ini ya. Biar kontennya cepet naik nih rate-nya.
Ini kita angkat dari sebelah sini juga susah. Ya ini kita cari ancer-ancer ini. Ini juga susah. Misalnya saya angkat dari sini, berarti komponen ini harus dipindah dulu ini, dilepas dulu. Yuk kita coba yuk. Semangat ya yang. Ya yang. Semangat ya yang. Ngopi saya. Kata mama, kok dadak pakai toh ya gitu. Saya amankan dulu ini. Oke. Nah, seperti ini. Yang penting dia sudah lepas dulu lemnya. Allahu Akbar. Nasinya sudah kita congkel. Kemudian ini bahaya ini. Ini bahaya nih, tetap harus kita lepas tak dengan blower ya. Jangan main tarik-tarik saja. Oke. Nah, ini kita kembalikan. Untuk bersihkan ini kita menggunakan panas 200. Panas yang cukup rendah. Sehingga si komponen-komponen di area ini tidak ikut terangkat, tidak ikut meleleh. Jadi hanya lemnya saja yang meleleh. Ini kita bersihkan. Panasnya belum maksimal.
Mana tadi pisau bedahnya? Pisau bedah, ayo di mana kau? Saya harus membersihkan landasan ini menggunakan pisau bedah ya. Lari dia. Hilang. Nah, ini pakai ini aja deh. Kita bersihkan. Untuk lebih aman, ya, lebih aman sebenarnya kaki-kaki ini, bekas kaki ini, kita tarik dulu menggunakan solder wick supaya timah-timahnya ndak nyangkut nanti waktu dibersihkan. Supaya terlihat dengan mudah, ini kita bersihkan dulu. Mana isinya tadi? Isinya melayang. Alah. Mana isinya? Udah, abaikan dulu isinya, enggak apa-apa. Nah, ini kita tinggal lihat apakah perlu dibersihkan lagi, dikikis lagi landasannya. Saya pikir sih enggak nih ya. Udah cukup bersih. Tinggal sekarang kita cek. Kita cek apakah setelah diangkat IC-nya, mudah-mudahan nanti IC-nya ketemu ya. Apakah setelah diangkat IC-nya dia konslet atau tidak? Kita lihat sekarang. Masih short atau tidak? Kita lihat kacamata. Ini yang paling inti dari apa yang saya lakukan ini, kawan-kawan juga bisa melakukan hal yang sama. Sepertinya sudah tidak short, ya, sudah tidak short ini. Nah, tidak shortnya hilang. Jadi memang IC cas tadilah yang menjadi penyebabnya. Cuman kodenya kita belum tahu, tadi udah mencolot hilang dulu dia. Ya, sudah hilang duluan. Nanti kita cari di skema kode IC-nya apa. Jadi fix sudah bahwa, aduh putus ya.
short ini disebabkan oleh jalur VBAT. Jalurnya menuju ke IC cas. Ini saya pastikan lagi. Ya, kita lihat di arus itu tidak naik. Ini jalur VBAT ini. Nggak ada, jadi aman. Nah, boleh dipastikan IC cas ini harus diganti. Nanti komponen ini kita kembalikan ke sini. Ya, nanti kita lihat. Ini harus IC-nya harus kita belikan dulu. Oke, nanti ini part 1 dari video ini, analisa mati total handphone yang kena air, yaitu handphone Redmi 8A Pro. Nah, untuk part berikutnya besok kita belikan IC terlebih dahulu. Oke, demikian kawan-kawan ya, yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga kawan-kawan selalu menganalisa, mengerjakan handphone sesuai dengan SOP, ya, tidak membabi buta, ya. Demikian, semoga kita selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bara serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.